Assalamualaikum adik-adik. Masih ingat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Beliau terkenal dengan keimanan dan ketaatannya pada Allah. Nabi Ibrahim banyak mendapatkan ujian, namun tidak pernah berhenti berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim dan istrinya, Siti Sarah, terkenal sangat baik dalam menyambut tamunya. Siapapun yang datang ke rumah mereka selalu disambut dengan senyuman, diberikan makanan yang terbaik, dan diperlakukan dengan hormat. Suatu hari, datanglah 3 orang tamu istimewa. Untuk menjamu mereka, Nabi Ibrahim meminta tolong Siti Sarah menyembelih seekor anak sapi. Lalu daging sapi itu akan disajikan untuk para tamu. Nabi Ibrahim segera menjamu mereka. Namun, anehnya, tamu itu tidak menyentuh satupun makanan yang diberikan Nabi Ibrahim. Beliau merasa heran dan sedikit khawatir. Para tamu itu melihat kekhawatiran Nabi Ibrahim. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Jangan takut wahai Ibrahim, sesungguhnya kami adalah malaikat utusan Allah." Para malaikat itu datang untuk membawa 2 kabar, peringatan bagi kaum Nabi Lut dan kabar gembira untuk Nabi Ibrahim. Pesan itu menyampaikan bahwa akan lahir seorang anak yang soleh. Saat pesan itu disampaikan, Sarah sedang berdiri di balik tirai. Sarah terkejut. Ia sudah sangat tua dan juga Nabi Ibrahim sudah dalam keadaan yang tua pula. Tapi, subhanallah teman-teman, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan benar saja teman-teman, atas izin Allah, Sarah akhirnya hamil di usia sekitar 90 tahun. 9 bulan kemudian, lahirlah seorang bayi laki-laki yang sangat dinanti-nantikan. Ia diberi nama Ishak, yang kelak akan menjadi Nabi Allah. Nabi Ibrahim dan Sarah sangat bahagia dan bersyukur kepada Allah. Akhirnya, mereka dikaruniai anak yang lahir dari doa panjang dan kesabaran. Ishak pun tumbuh di tengah keluarga yang penuh iman. Nabi Ishak bertumbuh di wilayah Kanaan, Palestina. Banyak orang yang tidak percaya atas kelahiran Nabi Ishak. Meskipun banyak orang yang menghormati Nabi Ibrahim, akan tetapi lahirnya seorang anak dari Siti Sarah dan Nabi Ibrahim yang sudah tua sulit untuk dipercaya. Wallahu a'lam, Allah Maha mengetahui. Namun, kecurigaan itu perlahan menghilang saat Nabi Ishak tumbuh dewasa. Semakin lama, wajah dan sifatnya semakin mirip dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ishak tumbuh menjadi anak yang soleh. Beliau juga dikenal sebagai anak yang lembut dan bijaksana. Sejak kecil, Nabi Ishak sering menemani Nabi Ibrahim berdakwah, mengajak kaumnya menyembah Allah yang Maha Esa. Kemudian, ketika Nabi Ibrahim semakin menua, Allah mengangkat Nabi Ishak menjadi utusannya. Selain itu, di usia Nabi Ibrahim yang sudah tua, menginginkan Nabi Ishak menikahi seorang perempuan solehah. Nabi Ishak pun menikah dengan seorang perempuan bernama Rifkah binti Batnail, seorang perempuan solehah berasal dari Haran, Irak. Mereka menikah dan berjuang bersama menyebarkan ajaran Allah. Namun, seperti orang tuanya dulu, mereka diuji dengan kesabaran. Bertahun-tahun menikah, tapi belum juga dikaruniai seorang anak. Kabar bahwa Rifkah, istri Nabi Ishak mandul seperti ibunya dulu, tersebar. Hal ini membuat Nabi Ishak dan istrinya bersedih. Tapi tahu ndak adik-adik, kehebatan Nabi Ishak dan istrinya? Mereka tidak berputus asa dan terus berdoa kepada Allah dengan penuh harapan. Sesungguhnya, Allah Maha mendengar permintaan hamba-Nya.
Allah pun mengabulkan doa mereka. Setelah penantian panjang, Rifkah melahirkan 2 orang anak kembar yang bernama Ishak dan Yakub. Masya Allah, Allah memberi lebih dari yang diminta. Nabi Ishak dan istrinya membesarkan kedua anaknya dengan penuh kasih sayang. Tidak pernah membeda-bedakan keduanya. Setelah dewasa, Ishak dan Yakub memiliki jalannya masing-masing. Ishak tumbuh menjadi seorang pemburu yang hebat. Sementara Yakub lebih suka belajar dan berdakwah bersama ayahnya. Suatu saat, ujian bagi Nabi Ishak datang lagi. Rasa cemburu muncul di antara Ishak dan Yakub. Ishak berprasangka jika Nabi Ishak lebih sayang kepada Yakub. Dengan bijaksana, Nabi Ishak berbicara dengan lembut kepada Yakub, memintanya untuk pergi ke Irak tinggal bersama pamannya terlebih dahulu agar tidak memicu pertengkaran yang lebih besar. Nabi Ishak dikenal sebagai nabi yang lembut, bijaksana, dan penuh kasih kepada umatnya. Sifatnya yang ramah membuat umatnya hidup dengan rukun. Allah pun memberkahi dengan kemakmuran dan kedamaian bagi umatnya. Sebelum beliau wafat, Nabi Ishak meninggalkan ajaran agama yang benar kepada kaumnya. Beliau juga berhasil membuat kedua putranya rukun kembali. Alhamdulillah. Nabi Ishak wafat dalam usia yang panjang, sekitar 180 tahun. Beliau dimakamkan di wilayah Hebron, Palestina, bersama para nabi lainnya. Di wilayah itu dibangun Masjid Ibrahim, tempat penghormatan untuk para nabi Allah. Adik-adik, itulah kisah Nabi Ishak alaihi salam. Dari beliau kita belajar tentang kesabaran, kelembutan hati, dan keimanan kepada Allah. Semoga kita bisa meneladani akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.